Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope all of you in good condition and happy situation. Untuk pembelajaran tematik kita kali ini sudah sampai pada tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu di pembelajaran yang pertama. Ini kalian sudah mulai masuk di buku 3B ya. Jadi untuk saat ini bukunya sudah ganti ke 3B. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Untuk subtema 1 pembelajaran yang pertama kali ini, kita membahas tentang dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Dongeng bisa saja menceritakan tentang manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Seperti yang ada di buku kalian, di halaman 3, itu ada dongeng tentang persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan itu tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir, tidak bisa merasakan perasaan seperti layaknya manusia. Tetapi karena ini adalah dongeng, maka memang tidak benar-benar terjadi, tetapi ada pesan moral atau ada nasihat yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut. Nah, supaya kita bisa tahu pesan apa yang ada di dongeng di buku kalian, nanti coba kalian baca dongeng persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat yang ada di halaman 3. Silahkan membaca anak-anak. Setelah kalian membaca dongeng persahabatan jambu biji dan tanaman tomat, mari kita kerjakan bersama latihan yang ada di halaman 4 ya. Untuk nomor 1, siapakah yang bersahabat baik? Dari dongeng yang kita baca, tentunya kita tahu yang bersahabat baik adalah pohon jambu biji dan tanaman tomat. Betul sekali. Untuk yang nomor kedua, apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Persahabatan mereka berubah ternyata karena tanaman pohon jambu biji merasa tidak percaya diri. Karena tanaman tomat selalu memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Di nomor yang ketiga, kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Pohon jambu biji berbuah setelah masa tanam 2 sampai 3 tahun. Jadi setelah 2 atau 3 tahun ditanam, pohon jambu biji baru dapat berbuah. Nomor yang terakhir, bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Nah, dongeng ini berakhir dengan perasaan bersyukur yang dimiliki oleh pohon jambu biji, dan ia tidak pernah merasa iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Dari dongeng ini kita juga bisa mengambil suatu pembelajaran atau suatu pesan moral bahwa setiap orang pasti memiliki kebaikan masing-masing, pasti memiliki kelebihan masing-masing, sehingga kita tidak perlu merasa iri hati, tidak perlu merasa rendah diri, karena setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing dan juga kekurangan masing-masing.
Setelah kita memahami tentang dongeng, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat pertukaran. Sifat pertukaran pada penjumlahan tidak mempengaruhi hasil dari penjumlahan. Letak atau urutan bilangan tidak akan mempengaruhi hasil dari penjumlahan. Contohnya seperti yang ada di slide ini, yaitu 150 ditambah 350, hasilnya adalah 500. Kemudian kita balik posisinya atau letaknya, 350-nya kita taruh di depan, kemudian 150-nya kita taruh di belakang. Maka hasilnya kalau kita jumlahkan tetap menjadi 500. Maka bisa kita simpulkan 150 ditambah 350 itu hasilnya sama dengan 350 ditambah 150, yaitu hasilnya sama-sama 500. Nah, maka sifat pertukaran di sini walaupun kita bolak-balik tempatnya tidak akan mempengaruhi hasilnya atau hasilnya akan tetap sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran tematik kita hari ini, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 kali ini sudah selesai. Untuk mengetahui kemampuan kalian, coba kalian kerjakan tugas yang ada di halaman 6 sampai 7 ya. Selamat mengerjakan. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.